Shalom brother and sister semuanya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya? Yang kabarnya baik boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, saya bersyukur kepadamu ya Bapa. Engkau begitu baik bagi kami Tuhan Yesus. Mari saya ajak kita semua untuk bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Engkau yang selalu ada bersama-sama dengan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Penyertaan-Mu sepanjang tahun 2021 ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu begitu besar bagi kami Tuhan. Oh, kesetiaan-Mu sungguh nyata Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Engkau baik. Kasih-Mu besar Bapa. Haleluya. Syukur. Kami naikkan syukur kami. Kami naikkan sembah kami Tuhan. Oh, haleluya. Katakan Tuhan Yesus baik. Dia sangat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu setia. Perbuatan-Mu ajaib. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu. Haleluya Tuhan. Engkau yang selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Engkau yang menjaga setiap langkah-langkah kami Yesus. Bersyukur Engkau harapan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh indah Tuhan. Perbuatan-Mu sungguh ajaib. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada
tiada terselami kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari brother dan sister, saya undang untuk bangkit berdiri. Indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum Tuhan. Akan Engkau hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum Tuhan. Yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat. Kami kagum hormat Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, kagum hormat. Yes, yes. Sebab Kau Allah yang layak, yang layak dipuji, akan Engkau. Mari sembah Dia. Haleluya Tuhan, kami bawa sembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah yang besar Yesus, sebab Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Engkau layak terima sembah.
Haleluya. Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan, sebab Engkaulah Raja, sebab Engkaulah Tuhan. Oh, sikiara darabas, sikiara darabas. Engkau besar Tuhan, Engkau ajaib. Oh, Engkau yang layak terima sembah kami. Biar setiap mulut mengaku bahwa Engkaulah Tuhan, setiap lutut bertelut mengaku bahwa Engkaulah Allah. Haleluya, haleluya. Sembah, sembah. Sikiara dadabayes. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya masih. You are so worthy for us, Lord. You are Almighty God. We worship you, Lord. Jesus, yes, yes. Haleluya, haleluya Tuhan. Sebab Kau Allah yang layak, sebab Kau Allah yang layak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Katakan ku kagum, hormat akan Engkau. Yes, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Yes, akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau Tuhan, akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau Allah yang layak. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Kau Allah yang layak. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Sorakan haleluya, sorakan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, shalom saudara semua. Saudara-saudara semua diberkati, semua sehat. Sehat semuanya ya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita sama-sama
buat saya pribadi ini sebuah pelajaran yang sangat penting sekaligus menarik gitu ya. Jadi saya harap saudara-saudara bisa belajar lewat firman Tuhan ini. Minggu lalu kita sudah mulai dan hari ini saya mau ulang dengan cepat aja supaya kita ingat lagi. Temanya adalah hidup berkelimpahan. Sekali lagi saya mau highlight, saya mau garis bawahi, saya bukan penganut paham prosperity teologi atau teologi kemakmuran. Enggak, Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Kita harus melihat secara lengkap. Memang prosperity teologi punya ayat-ayat pendukung Alkitabnya. Tapi ingat, kita tidak baca Alkitab sepotong-sepotong. Kita baca Alkitab secara keseluruhan. Jadi, sudah beberapa kali saya sharing sama saudara, kita jadi orang Kristen bukan Kristen ayatiah, tapi kita adalah Kristen Alkitabiah. Setuju ya, saudara ya? Saya harap saudara nangkep bedanya. Kristen ayatiah itu kan ada ayatnya gitu ya. Dan selalu kalau ada apa-apa pengen ayatnya di mana gitu ya. Nah, enggak, kita akan melihat kebenaran itu secara keseluruhan. Jadi enggak cuman kan ada ayatnya atau sebaliknya, ayatnya mana? Kita melihat secara keseluruhan dari Alkitab. Jadi sometimes kadang-kadang memang tidak ada ayat yang ngomong secara telak. Tapi kita tahu bukan seperti itu. Contohnya yang paling sering saya katakan adalah dilarang merokok. Atau jangan merokok gitu ya. Mungkin ada yang nanya, ayatnya di mana? Ya memang kagak ada ayatnya dilarang merokok gitu kan. Kalau mau tulis kata-kata dilarang merokok itu ada di SPBU, ada di kafe-kafe gitu ya, dilarang merokok. Di Alkitab nggak ada, tapi ingat, kita bukan Kristen ayatiah, kita Kristen Alkitabiah yang melihat Alkitab secara keseluruhan. Kalau kita baca Alkitab secara keseluruhan, kita akan bisa mengambil sebuah kebenaran bahwa memang Tuhan nggak suka kalau orang rokok gitu ya. Nah, bicara tentang hidup berkelimpahan, sekali lagi saya melihat dari seluruh isi Alkitab. Jadi sekali lagi saya bukan penganut paham teologi kemakmuran, saudara harus ngerti itu ya. Jadi waktu saya sharing hidup berkelimpahan ini, saudara harus ngerti. Nah, minggu lalu sudah saya mulai dari ayat favoritnya orang Kristen, Yohanes 10 ayat 10, di sini dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau Tuhan datang, Ia datang supaya kita mempunyai hidup. Dan Tuhan mau hidup kita berkelimpahan. Yang mau hidup berkelimpahan boleh lambaikan tangan. Yes, kita semua mau hidupnya berkelimpahan. Nah, kita akan mendasari, minggu lalu sudah saya sampaikan, Taman Eden itu bicara kelimpahan ya. Ada makanan, minuman, tanah yang subur, pohon-pohon buah yang subur. Bahkan dikatakan ada sungai, 4 sungai mengalir, gitu ya. Bicara 4 sungai, subur tempatnya. Bukan cuma ada sungai, sumber air minum, dan sumber makanan, tapi juga ada emas. Nah, saya udah jelasin minggu lalu ya, saya nggak mau terjebak dengan ngomong ini lagi, nanti kelamaan gitu ya. Terus ada damar bedolah, dan ada onyx atau batu krisopras. Nah, itu bicara tentang Tuhan menyediakan kelimpahan buat Adam dan Hawa. Tuhan menyediakan kelimpahan buat manusia. Tapi Tuhan kasih tahu manusia harus mengusahakan dan memelihara. Tuhan mau kita menjadi makhluk yang bekerja. Dan saudara, kalau ingat beberapa bulan lalu saya juga pernah sampaikan bahasa Ibraninya ibadah itu avodah. Dan avodah itu sebetulnya artinya bekerja. Jadi ibadah itu bicara tentang sesuatu yang aktif. Dan saya juga pernah sharingkan kepada saudara, pekerjaanku adalah ibadahku. Tuhan mau kita bekerja. Tuhan nggak suka orang Kristen itu malas.
Dan berikutnya, Tuhan juga mau kita menjadi manusia yang taat. Oh ya, saudara mungkin nanya ya, saya ingat-ingat, saya belum ngomong baik minggu lalu maupun hari ini. Kenapa sih saya sharing tentang hidup berkelimpahan? Karena saya mau saudara punya paradigma yang benar tentang hidup berkelimpahan, dan saya punya harapan dan punya doa, kita semua hidupnya berkelimpahan. Yang mau boleh mangut-mangut. Nah, banyak orang tidak mau hidup berkelimpahan. Ini saya ketemu banyak orang ya, orang Kristen bahkan. Karena paradigmanya salah. Mereka berkata, jangan, itu nggak rohani, itu nggak alkitabiah, saya bilang gitu ya. Makanya beberapa minggu ini saya mau kita sama-sama belajar, termasuk saya. Ternyata hidup berkelimpahan itu Tuhan sediakan buat kita. Nah, kita lihat 3 poin yang kita lihat di layar. Tuhan menyediakan kelimpahan, tapi ingat kita harus bekerja, harus mengusahakan, harus memelihara. Dan setelah itu kita harus taat sama Tuhan. Bangsa Israel waktu masuk tanah perjanjian, Tuhan sudah menyediakan tanah perjanjian. Tetapi bangsa Israel harus bekerja, harus berperang, harus merebut. Dan setelah itu harus mengusahakan dan memelihara. Jadi ada action manusianya. Dan bangsa Israel harus taat sama Tuhan. Kita tahu, kita lihat, kalau bangsa Israel tidak taat, keadaan negaranya porak-poranda. Tapi kalau bangsa Israel taat, Tuhan memberkati. Nah, itu sebetulnya bisa menjadi pelajaran penting buat kita. Bagaimana kita hidup berkelimpahan, Tuhan udah nyediain. Masalahnya kita mau kerja nggak, gitu ya? Mau mengusahakan nggak? Terus setelah itu kita harus tetap taat sama Tuhan. Itu di kitab Kejadian. Di kitab Wahyu ternyata juga bicara tentang begitu banyak berkat yang Tuhan sediakan secara berkat-berkat jasmani ya. Ini luar biasa, walaupun ngomong kitab Wahyu, ngomong Yerusalem baru, orang seringkali berpikir hanya tentang rohani, tentang spiritual, tetapi Tuhan juga menyediakan berkat-berkat jasmani. Saudara, saya nggak akan ulang lagi karena panjang banget ayatnya. Membuktikan bahwa Tuhan juga memberkati secara jasmani, itu ada batu-batu berharga, ada emas, luar biasa gitu ya. Nah, Tuhan juga memberikan term and condition. Jadi bicara kelimpahan, ayat 7 bicara syarat, ayat 8, dan ayat 27 bicara syarat. Dan minggu lalu sudah kita sama-sama baca, sama-sama pelajari. Tujuan hidup berkelimpahan, kita juga sudah baca atau sudah pelajari minggu lalu, tidak lain tidak bukan Tuhan mau kita menjadi berkat buat orang lain. Tuhan pengen waktu kita diberkati berlimpah-limpah, kita mengalami kelimpahan, Tuhan mau kita jadi berkat. Boleh ngomong kanan kirinya, jadi berkat. Gitu ya. Jadi berkat. Tuhan nggak mau kita menjadi orang yang selfish, egois. Nah, ini warning ya, saya tulis di situ warning, peringatan, hidup berkelimpahan. Itu kita lihat ada prosperity teologi, ada teologi kemakmuran. Kalau teologi kemakmuran mengajarkan tujuan utama dalam hidup adalah menikmati berkat. Tujuan utama kita dalam hidup bukan menikmati berkat, tapi tujuan utama dalam hidup adalah menjadi berkat. Ya, ini bedanya ya. Kalau teologi kemakmuran bilang menikmati berkat, kita mau menjadi berkat. Dalam hidup kita harus memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hatinya. Salah satu caranya adalah menjadi berkat. Jadi bedanya teologi kemakmuran dan apa yang saya sharingkan hari-hari ini adalah kita bukan dididik untuk menikmati berkat, tapi kita dididik untuk menjadi berkat. Nah, mungkin ada yang nanya, terus kalau gitu kita boleh menikmati berkat nggak? Oh, boleh dong. Kita hidup, Tuhan juga berikan kepada kita sebuah kesempatan untuk menikmati. Kita menikmati, makan enak, gitu ya. Jadi Tuhan juga mau kita menikmati berkat Tuhan. Itu ayatnya saya pernah sharingkan juga dalam renungan pagi. Tuhan mau kita menikmati berkat. Tapi ingat, menikmati berkat itu bukan tujuan utama. Tujuan utama kita menjadi berkat.
Nah, kalau teologi kemakmuran, ide berkat itu identik dengan materi atau pemuasan keinginan daging. Nah, kita yang belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh, berkat itu nggak melulu tentang materi. Nah, hari-hari ini kita bisa tahu kesehatan itu berkat Tuhan yang besar juga. Setuju ya, saudara? Kesehatan. Kita masih bisa sehat itu sesuatu yang luar biasa. Dahsyat gitu ya. Jadi kesehatan itu juga salah satu berkat. Berkat itu nggak cuma materi gitu ya. Kesehatan, damai sejahtera, sukacita itu berkat dari Tuhan. Jadi saya senang kalau ngelihat saudara tuh tersenyum, saya senang melihat wajah-wajah yang ceria. Nah, hari ini kita akan masuk dalam bagian yang kedua, hidup berkelimpahan. Ada 3 hal yang saya mau sharingkan kepada saudara. Nomor 1, kita harus punya paradigma yang benar tentang hidup berkelimpahan. Dan Tuhan juga mau kita punya paradigma hidup berkelimpahan. Seperti tadi sudah saya sampaikan, berkali-kali saya ketemu dengan orang Kristen, bahkan hamba Tuhan yang tidak mau hidup berkelimpahan. Mereka berkata itu duniawi hidup berkelimpahan. Nah, saya harap saudara setelah kita sama-sama belajar, bukan saya ngajarin ya, kita sama-sama belajar dari minggu lalu, kita bisa melihat bahwa Tuhan menyediakan kelimpahan buat kita. Jadi jangan pernah mengharamkan hidup berkelimpahan. Ya. Nah, poin pertama bicara paradigma, poin kedua bicara karakter, poin ketiga bicara keterampilan atau skill supaya kita bisa hidup berkelimpahan. Nomor 1 bicara tentang paradigma penerima anugerah. Jadi paradigma hidup berkelimpahan nomor 1, kita adalah penerima anugerah. Tuhan yang memberikan kelimpahan itu buat kita. Ingat sekali lagi saya katakan. Tuhan yang memberikan kelimpahan itu buat kita. Ayat yang terkenal bicara tentang Tuhan memberkati orang yang dikasihinya di saat dia tidur. Nah, jadi jangan salah ambil arti ya dari ayat ini. Oh, kalau gitu kita tidur-tidur aja. Enggak. Tapi saya mau kita melihat ayat awalnya. Tuhan memberkati orang yang dikasih pada saat tidur. Itu bukan berarti kita tidur, tapi saya mau katakan kelimpahan atau berkat itu datang dari Tuhan. Tuhan memberkati orang yang dikasihinya. Tuhan melimpahi orang yang dikasihinya. Jadi berkat itu datang dari Tuhan. Nah, karena saya udah ngomong ayat itu, sekalian saya jelasin. Loh, katanya di saat tidur, berarti kita nggak perlu kerja dong. Enggak. Saudara lihat bahasa aslinya, ini minta maaf, ada terjemahan yang kurang tepat. Bahasa aslinya tidak bilang di saat kita tidur, tetapi bahasa aslinya berkata Tuhan memberkati orang yang dikasihnya di saat ia tenang. Tenang. Jadi orang Kristen itu anak Tuhan, orang yang dikasih Tuhan hidupnya jangan kemerungsung. Kemerungsung sudah tahu ya? Jangan gerasa gerusu. Gerasa gerusu tahu nggak? Kemerungsung nggak tahu, gerasa gerusu nggak tahu. Terus taunya apa ya? Hidupnya tuh harus tenang, rest. Jangan stres, jangan depresi. Kenapa? Karena Tuhan memberkati orang yang dikasihnya di saat kita rest. Jadi minta maaf, saya nggak nyalain siapa-siapa, tapi waktu banyak orang tanya sama saya itu, termasuk saya, bertanya, saya periksa bahasa aslinya, ternyata bahasa aslinya nggak bicara tentang tidur, bicara tentang resting. Jadi damai sejahtera, sukacita, benar tuh. Tuhan memberkati orang di saat kita rest. Nah, itu kan ayat itu yang menulis Raja Daud. Nah, bicara tentang restingnya Raja Daud, ternyata Raja Daud berkata, hanya dekat Allah saja. Aku tenang. Ya, jadi ketenangan seperti itu yang Tuhan mau. Nomor 1 kita bisa melihat berkat datang dari Tuhan. Kita ini penerima anugerah.
2 Korintus 8 ayat 9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya. Tuhan tuh kaya. Ini nggak ngomong only spiritually rich ya. Tuhan kaya, Tuhan pemilik langit, bumi, dan segala isinya. Bahkan universe tata surya ini Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang punya. Nah, di sini dikatakan dia rela menjadi miskin supaya kita kaya. Nah, orang sering salah nangkep ayat ini, bahkan ada banyak orang yang nggak ngerti ayat ini, tetapi luar biasa. Kenapa ayat ini ditulis? Ini kan bicara tentang penyaliban Yesus Kristus. Nah, waktu Yesus Kristus divonis dia harus dihukum mati, saudara tahu ceritanya ya. Waktu Yesus Kristus divonis dihukum mati, Yesus Kristus divonis hukuman mati itu di bawah pemerintahan Kekaisaran Roma. Nah, Kekaisaran Roma itu punya sebuah kebiasaan, orang-orang yang dihukum mati, orang-orang yang dapat vonis hukuman mati, seluruh properti yang atas nama dia harus disita oleh negara. Nah, saya harap saya cerita gini, saudara sudah mulai punya imajinasi tentang kebenaran pastinya. Orang kalau disita harta bendanya, itu menjadi miskin. Padahal kita tahu Tuhan kita Tuhan yang kaya, not only spiritually, but physically He is rich. Nah, tapi dia rela mati untuk menebus dosa kita. Nah, itu salah satu berkat yang Tuhan sediakan bukan hanya keselamatan, tetapi waktu dia divonis mati, dia rela semuanya disita oleh Kekaisaran Romawi karena dia mau benda-benda yang disita atau berkat yang disita itu dinikmati oleh anak-anaknya yang ditebus oleh darahnya. Saudara mau menerima berkat itu? Yang mau boleh mangut-mangut. Jadi berkat yang Tuhan sediakan bukan hanya keselamatan, tetapi Tuhan juga mau kita menikmati berkat secara jasmani. Maka sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Wah, hebat deh. Tuhan mau kita kaya dalam segala sesuatu. Beberapa bulan lalu saya juga sharing firman Tuhan. Rasul Yohanes berkata, "Aku berdoa supaya kamu baik-baik dalam segala sesuatu." Ingat nggak, saudara, saya pernah sharing itu. Baik-baik dalam segala sesuatu. Baik-baik dalam segala sesuatu maksudnya apa? Dalam roh, jiwa, dan tubuh. Jadi rohnya sehat, jiwanya sehat, tubuhnya sehat. Kalau cuman ngomong spiritually healthy, nggak komplit gitu loh, nanggung. Tapi kita tahu kalau roh kita sehat, jiwa kita sehat, dan tubuh kita juga Tuhan mau sehat. Tuhan memberkati roh kita, yes, kita mengalami pertumbuhan kerohanian, menjadi semakin hari menjadi serupa dengan Kristus. Jiwa kita mengalami pertumbuhan, semakin hari kita semakin ngerti maunya Tuhan. Tapi semuanya akan terrefleksi, akan tercermin dalam jasmani kita. Jasmani kita makin sehat, kita diberkati Tuhan. Sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Nah, bicara tentang Tuhan sudah memberi kita anugerah, Tuhan sudah memberi kita kelimpahan, Tuhan juga mau kita menjadi kaya dalam pelayanan kasih. Kaya dalam melayani Tuhan. Kaya dalam menolong orang lain. Kaya dalam menjadi berkat. Kita bisa lihat di sini, saya harap suruh nangkep ya. Tuhan sudah memberkati kita berlimpah-limpah, tapi kita juga harus jadi saluran berkat buat orang lain. Nggak boleh pelit, nggak boleh kikir. Jadilah orang-orang yang dermawan, jadilah orang-orang yang generous. Jadi nomor satu, kita harus ngerti kelimpahan itu datang dari Tuhan, karena kita hanya menerima anugerah Tuhan.
Nah, nomor 2, bagaimana kita punya paradigma hidup kelimpahan. Yang kedua adalah Tuhan juga mau kita adalah menjadi orang-orang yang mengusahakan atau mengelola itu. Matius 25 ayat 16 dan ayat 19 dan ayat 27 nanti kita akan lihat. Kita akan lihat cerita tentang talenta. Nah, talenta saya juga sudah pernah sharingkan, bicara tentang potensi, bicara tentang kemampuan. Nah, tapi kalau diartikan secara hurufiah, literally, talenta itu bicara tentang mata uang di zaman itu. Di sini bicara tentang Tuhan memberikan kepada orang-orang itu talenta. Dan Tuhan mau orang-orang yang dapat talenta itu mengusahakan. Boleh sama-sama katakan, mengusahakan. Jadi kalau Tuhan kasih kita berkat, Tuhan mau kita mengusahakan berkat itu. Bukan disimpan di dalam tanah gitu ya. Tuhan kita mau menjalankan uang dan memperoleh laba. Wah, ini keren ya. Serius tuh, saya nggak tahu saya bisa deliver ini dengan baik atau tidak. Tetapi waktu saya dapat ini, saya jadi semakin yakin Tuhan mau kalau kita dikasih berkat itu, Tuhan nggak mau kita menghabiskan berkat itu untuk benda-benda yang konsumerisme, tapi Tuhan mau kita menginvestasikan atau kita menjalankan uang itu supaya dapat laba. Nah, hebatnya, saudara pasti familiar dengan cerita talenta, yang dapat 5 menghasilkan 5. Bicara tentang profitnya 100%. Jadi Tuhan mau kita invest dengan hasil yang maksimum. 100% itu bisa maksimum. Jadi saya semakin belajar tentang topik ini, saya semakin kagum. Ini semua saudara masih muda kan ya? Saudara harus punya investasi. 5 tahun, 10 tahun kemudian, 15 tahun, 20 tahun kemudian, saudara akan kagum dengan investasi yang saudara lakukan. We never know investasi itu akan menghasilkan berapa. Jadi menarik bicara tentang firman Tuhan. Tuhan juga ternyata bilang, kamu harus menjalankan, harus mengusahakan, harus mengelola, gitu ya. Di sini ayat 27 bicara supaya kembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Jadi bicara tentang hidup berkelimpahan, paradigma yang kedua bicara tentang kita harus sebagai penerima, kan tadi kan nomor 1 penerima. Sebagai penerima kita juga harus bisa mengelola dengan baik. Kita harus bisa mengelola dengan baik. Please, gunakan berkat yang Tuhan berikan dengan baik. Jangan diboros-boroskan, tapi Tuhan mau kita mengelola. Yang ketiga, paradigma yang ketiga bicara tentang kelimpahan itu sendiri. Kelimpahan itu sendiri kan saya sudah sering ngomong, hidup seperti gelas gitu ya. Hidup seperti gelas, Tuhan mau gelas hidup kita diisi penuh. Nah, waktu penuh, tumpah keluar. Tumpah keluar, siapa yang menikmati? Yang menikmati orang-orang di sekitar kita. Karena waktu Tuhan memberkati kita, ini ibarat hidup kita nih, gelas nih. Lewat hidup kita, Tuhan mau orang-orang di sekitar kita mengalami berkat Tuhan juga. Itu definisi kelimpahan. Nah, kalau kita diberkati Tuhan, tapi tembok gelas kita tinggiin. Wah, nih Tuhan memberkati aku nih. Tembok gelas kita tinggiin. Kan ada quote berkata, kalau kita diberkati bukan berarti kita harus bangun tembok. Kalau kita diberkati berarti Tuhan mau meja makan kita perluas. Saudara ngerti maksudnya? Supaya banyak orang yang juga bisa menikmati itu. Jadi bicara kelimpahan itu tumpah keluar. Tumpah keluar. Nah, kalau tumpah keluar bicara tentang kita bagi-bagi ke orang lain. Setuju ya, saudara? Siapapun, semua diri kita. Kalau Tuhan memberkati kita, Tuhan mau kita juga tumpah keluar. Tumpah keluar jadi dinikmati oleh orang banyak. Dan orang-orang yang paling dekat yang akan
paling dekat dia akan menikmati. Ayat berikutnya bicara tentang supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan. Nah ini kan, kelebihan dalam apa? Di dalam pelbagai kebajikan. Tuhan mau kita juga berlebih dalam kebaikan atau kebajikan kita. Ingat sekali lagi, ini bicara tentang jadi berkat. Jadi kalau dari awal, saudara, waduh, hari ini kita ngomong berlimpah-limpah. Sama sekali tidak bicara tentang selfishness. Nggak bicara tentang jadi egois, tapi Tuhan mau kita semakin jadi berkat. Nah, yang keempat, nomor satu tadi, penerima anugerah, kedua pengusaha atau pengelola, yang ketiga paradigma kelimpahan, yang keempat ingat kita harus juga tahu prioritas hidup kita. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Prioritas kita apa? Gitu ya. Ingat, materi itu hanya sarana, bukan tujuan. Prioritas kita apa? Prioritas kita keluarga. Oke. Jadi materi hanyalah alat untuk kita bisa semakin menyenangkan keluarga kita. Semakin dekat sama keluarga kita. Karena punya berkat yang berlimpah, kita jadi bisa jalan-jalan sama keluarga kita. Betul ya? Bukan waktu kita dapat berkat terus, wah, aku mau berkat yang lebih banyak lagi. Keluarganya malah sering ditinggal. Nah, itu bukan maunya Tuhan. Tuhan mau waktu kita diberkati, ingat prioritas kita bukan harta. Prioritas kita adalah sesuatu yang tidak fana gitu ya. Tuhan kasih kita keluarga, ya kita pelihara, kita jagain. Jadi di situ katakan hartamu apa gitu kan ya. Prioritas kita Tuhan, ya Tuhan berarti. Jadi berkat itu tidak boleh menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan. Kalau saudara semakin kenal dekat sama saya menghargai orang-orang yang punya shift kerja yang tidak biasa gitu ya. Shift kerjanya nggak biasa. Jadi kalau minggu dia harus masuk, mungkin kerjaannya retail ya, minggu masuk. Karena minggu itu rame. Beberapa orang sharing sama saya bilang nggak apa-apa. Sambil berdoa minta kerjaan yang lebih baik dari Tuhan, kalian nggak apa-apa hari Minggu kerja. Tapi tetap ingat Tuhan, tetap ibadah. Caranya gimana? Itu banyak cara. Tetapi yang saya prihatin ya, saya pakai kata prihatin ya. I'm grieving gitu ya. Ada orang yang sudah punya kerjaan dari Senin sampai Jumat, tapi merasa kurang. Jumat Sabtu kerja lagi. Kenapa? Aku mau dapat lebih. Ingat, prioritas kita bukan harta materi yang fana. Yang mengerti kata Yes. Sekali-sekali lembur, sekali-sekali tugas keluar kota. Ngerti, saya juga pernah kerja, jadi saya ngerti rasanya seperti itu. Saya juga tidak egois. Nggak boleh. It's okay. Tapi yang saya prihatin gitu ya, I'm grieving. Ada orang-orang yang kayaknya nggak puas gitu ya. Senin sampai Jumat Tuhan sudah kasih berkat, Sabtu yang mestinya istirahat, masih terus kejar. Minggu yang mestinya ibadah, kejar terus. Aduh, saya prihatin sih kayak gitu. Ya saya nggak ngomongin siapapun, tapi please dah jangan begitu ya. Karena kita harus tahu prioritas kita apa. Dalam mendapat berkat itu prioritas kita apa? Ingat, berkat atau materi itu hanya fasilitas, bukan tujuan. Hanya sarana, bukan tujuan hidup kita.
Yang kelima, paradigma penyembah. Paradigma penyembah. Ini ayat yang luar biasa ya. Merinding saya kalau tiap kali baca ayat ini. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta Allah. Mahkota kan bicara sesuatu yang berharga. Mahkota bicara tentang sesuatu yang mulia. Biasanya mahkota dibuat dari logam mulia, emas atau perak, dan bertatahkan batu-batu yang mahal. Nah ini kan bicara tentang hidup berkelimpahan mahkota itu ya. Tapi luar biasanya kita bisa baca di kitab Wahyu, waktu kita dapat mahkota nanti, mahkota itu bukan buat kita sombong-sombongan ya, tetapi kita bisa lihat mahkota yang kita dapatkan itu, apa yang akan kita lakukan dengan mahkota itu? Kita melemparkan mahkota di hadapan tahta itu. Bicara tentang kita menyembah Tuhan juga lewat kekayaan kita. Jadi kalau kita belajar hidup kelimpahan, Tuhan juga mau lewat kelimpahan yang Tuhan berikan, kita memuliakan Tuhan, kita menyembah Tuhan. Sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Nah, kita harus ngerti, kita harus sadar, kita bisa hidup berkelimpahan itu karena Tuhan. Ini kan kata-katanya gitu kan. Segala sesuatu ada karena kehendak Tuhan. Jadi kalau hidup kita diberkati, hidup kita berkecukupan, ingat, itu karena Tuhan. Makanya lewat kelimpahan, lewat kecukupan, lewat apapun yang kita miliki, kita harus punya paradigma penyembah. Kita nih worshiper. Penyembahan itu dalam hidup kita. Roma 12 ayat 1 dan 2, ibadah yang sejati itu memberikan hidup. Nah, jadi Tuhan juga mau lewat berkat yang kita terima dari Tuhan. Ingat, berkat kita terima dari Tuhan. Tuhan juga mau kita gunakan berkat itu untuk worship God. Kita harus punya paradigma penyembah. Jadi saudara, hari ini kita sama-sama belajar ada 5 paradigma. Paradigma penerima, paradigma pengelola, paradigma berkelimpahan, paradigma prioritas, dan paradigma penyembah. Saudara diberkati? Yes, diberkati. Oke. Karena saya sudah ngomong lebih dari 40 menit, kita akan lanjutkan minggu depan. Stay tune. Oke? Ya, kita doa ya. Bapak yang bersyukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu, pengajaran-Mu yang boleh membuka paradigma kami. Engkau sungguh mau kami hidup dalam berkelimpahan, supaya hidup kami boleh jadi berkat buat banyak orang. Dan hari ini aku berdoa Tuhan, berkati kami berlimpah-limpah. Bukan hanya 1 atau 2 orang, tapi setiap kami, semua kami akan mengalami berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan, Kau berkati anak-anak-Mu yang sudah join hari ini, berkati setiap pribadi, setiap keluarga diberkati, bahkan untuk anak-anak-Mu yang sudah melayani, setiap kami Kau berkati Tuhan, setiap anak-anak-Mu diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan kembali beraktivitas, Kau berkati setiap apapun yang kami lakukan, kami kerjakan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan sudah dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus,
dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Happy Sunday, God bless you semuanya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu.